Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma alimna ma yanfa'na wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dimudahkan untuk kita kembali bisa bersama di sini menyimak kajian bersama Ustaz Rizky Agung hafizallahu taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan kedua dari tema pekan yang lalu, 6 perkara yang wajib dijauhi. Insya Allah dimudahkan juga untuk berpartisipasi bagi teman-teman semua untuk bertanya jawab, berdiskusi di akhir kajian bersama Ustadz. Baik, tanpa memperpanjang waktu, kami serahkan selanjutnya kepada Ustadz. Ya, tafadhal masykur. Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Baik para hadirin jamaah Bumiku Mengaji yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bersama-sama bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini atas kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya serta anugerah dan juga limpahan hidayah taufik dan juga rahmatnya sehingga Allah mudahkan untuk kita kembali untuk bersama melanjutkan pembahasan dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa konsisten mengikuti langkah beliau hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Baik para ikhwah dan akhwat jamaah Bumiku Mengaji yang Allah muliakan, kita masih pada hadis yang sama dan kita akan melanjutkan pembahasan terkait poin-poin yang ada dalam hadis yang sudah kita baca pada pertemuan sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, di mana beliau mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha harrama 'alaikum uquqal ummahat." Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kalian durhaka kepada orang tua atau ibu, wawa dal banat, dan mengubur anak-anak perempuan. Nah, dua poin ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya terkait durhaka kepada orang tua dan juga mengubur kebiasaan jahiliyah orang-orang terdahulu yang mana mereka biasa mengubur anak-anak perempuan mereka. Kemudian waman an wahat, dan Allah juga mengharamkan eh, apa namanya menahan dan juga banyak menuntut dari harta. Dan wa halakum qila wa qal, dan membenci atas kalian qila wa qal, banyak bicara, wa kasratas su'al, banyak bertanya, wa idha'atal mal, dan menyia-nyiakan harta. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang Allah muliakan ini. Baik para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah muliakan, kita akan baca penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah taala terkait hadis ini. Beliau melanjutkan perkataan beliau di sini. Ya. Kalau mu'alif rahimahullah taala, makna dari had, ya, waman an wahat, dan ini maksud dengan man an wahat adalah hada dan buntalithum. Ini merupakan dosa yang ketiga dari dosa yang disebutkan dalam hadis ini. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua, yang kedua adalah mengubur anak perempuan, dan yang ketiga adalah waman an wahat. Ya, wa huwa anna ba'dhan nas kana min sajiyatihi al-hirsu ala jam'il mal. Dan bahwasanya sebagian orang atau sebagian manusia itu memiliki watak alami, ya, memiliki sifat alami bahwa mereka itu gemar atau berusaha untuk mengumpulkan hartanya bikul diwasilatin, dengan cara apapun, dengan media apapun, dengan wasilah apapun. Jadi secara alami manusia itu memang gemar untuk mengumpulkan harta, gemar untuk memperbanyak harta, suka untuk memperkaya diri. Tentu manusia senang jika dia banyak rezekinya. Ya, ini selaras dengan sabda dari Nabi kita
Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwasanya anak Adam ini tidak akan puas dengan apa yang ia miliki meskipun sudah banyak. Tidaklah ada yang bisa memuaskan kemauan atau keinginan anak Adam dari harta kecuali apa? At-turab atau kematian. Ya, at-turab maknanya tanah, cuman ini kinaya atau kiasan ungkapan untuk memaknai tanah. Di mana Nabi SAW bersabda, "Laukan alibni Adam wadiyani min malin." Seandainya anak Adam ya, memiliki dua bukit harta, hartanya sudah setumpuk dua bukit. Ya, ini penggambaran untuk banyaknya harta tersebut. Ya, harta sebanyak dua bukit. Ya, bayangkan jemaah betapa banyaknya itu. Apa kata Rasulullah? Labtaghu wadiyan salisan. Niscaya dia akan mencari bukit yang ketiga. Enggak cukup dua bukit harta yang dia miliki. Pasti dia akan mencari yang ketiga. Ya, wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab, dan tidak ada yang bisa memenuhi ya keinginan dari anak Adam kecuali apa? At-turab, yaitu kematian. Kematianlah yang nanti akan menghentikan dia dari ambisi mencari hartanya di dunia ini. Selama dia masih hidup, selama nafasnya masih berhembus darinya, dia akan terus mencari. Kita bisa lihat fenomena sekarang orang-orang tua di antara kita yang sudah pensiun, yang sudah masa apa namanya, selesai tugasnya, tapi masih berusaha mencari harta, belum selesai, belum puas. Padahal dia tinggal menikmati masa tuanya, ya senang-senang dengan anaknya, menikmati hasilnya saja, ya. Istirahat, banyak ibadah, mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ajalnya semakin dekat. Ya, tapi enggak cukup ya. Dia invest sana, dia invest ini dengan uang pensiunannya. Dia kembangkan lagi usaha di sini. Usahanya sudah banyak di mana-mana, tapi tetap ingin buka cabang lagi, ingin buka kemitraan lagi. Lalu saya sudah rentak, sudah tua, ya seperti itu banyak fenomena terjadi demikian. Tidak ada yang bisa menghentikan anak Adam dari ambisi tersebut kecuali apa? Kematian itu sendiri. Kemudian saya mengatakan min halalin wa haramin. Manusia ini dasarnya akan senang untuk mengumpulkan harta dengan segala cara, baik dari cara yang halal maupun yang haram. Ya, ini tabiat asli dari manusia. Cuman yang membedakan antara orang yang bisa mengambil yang halal saja atau orang yang masih mencampur adukan antara yang halal dan yang haram dari hartanya adalah mereka yang berilmu. Dengan ilmu kita bisa selamat. Kita bisa tahu mana harta yang bersumber dari hal yang halal atau mana harta yang bersumber dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya. Yang kita nggak akan ambil dari sumber-sumber tersebut. Ini yang membedakan ya, dengan ilmu bisa membedakan antara mana yang halal dan mana yang haram. Ya. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mencela mencela orang-orang yang gemar mengumpulkan harta di dalam surat Al-Humazah ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Allah taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah, celaka neraka wail bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela, ya. Alladzi jama'a mala wa addada, alladzi jama'a mala wa addada, yaitu mereka yang gemar mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Gemar, manusia ini gemar untuk mengumpulkan harta. Kemudian saya mengatakan, summa ma'al jam'i yamna'ul wajib. Ketika dia sudah mencari harta dengan segala cara yang dia tempuh, baik yang halal dan yang haram, dia nggak peduli. Kemudian dalam urusan mengumpulkannya ini, yamna'ul wajib. Dia enggan untuk menunaikan kewajibannya. Fahuwa yamna'u wa yatlub. Dia orang yang gemar untuk menahan yang wajib dan dia gemar untuk menuntut. Dan ini juga tabiat manusia ya. Jadi dengan hasil yang minim, tapi mendapatkan input yang maksimal. Dalam kaidah bisnis kan juga demikian. Dengan modal yang minimal untuk bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kan seperti itu kaidah dalam berbisnis. Sedikit mungkin modal yang kita keluarkan untuk bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Itu manusia yang senang untuk mengumpulkan harta. Namun sebagian dari mereka ketika sudah mengumpulkan harta yang banyak, menghitung-hitungnya, menyimpannya, Allah Ta'ala katakan wajama'a fa'awa'a. Dia mengumpulkan harta dan menyimpannya. Kemudian setelahnya apa yang dia lakukan? Dia menaul wajib. Dia malah enggan untuk menunaikan kewajibannya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengancam terkait orang-orang yang enggan untuk menunaikan kewajibannya dari hartanya. Apa kewajiban kita sebagai seorang muslim dari harta kita atau terhadap harta kita? Adalah kewajiban berzakat. Rukun Islam yang ketiga. Ya, dalam menunaikan zakat ada hak yang harus kita tunaikan di dalam harta kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan."
ambillah dari harta mereka sodako. Sodako yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang bisa membersihkan mereka. Ya, ambillah sebagian dari harta yang mereka miliki sebagai zakat yang dengannya bisa membersihkan apa? Membersihkan harta yang mereka miliki ini. Ya, karena barangkali apa yang kita ambil ini ada perkara-perkara syubhat yang kita nggak sadar. Ya, ada perkara-perkara yang mungkin kita tarik dengan cara yang dolim yang kita mungkin nggak sadar. Ya, ini bisa dibersihkan dengan cara kita membayarkan zakat sesuai dengan kewajiban yang dibebankan kepada kita semuanya. Kemudian Allah Ta'ala mengancam ya, orang-orang yang enggan menunaikan zakat. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 sampai 35, "Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata", orang-orang yang menyimpan emas dan perak, wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka beritahukanlah kepada mereka siksaan yang pedih, yang ancaman bagi mereka yang menahan emas dan perak. Dan yang dimaksud adalah harta secara umum terkait dengan kewajiban zakat mereka. Apa balasannya bagi mereka? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, pada hari nanti dipanaskan emas dan perak itu, harta mereka itu di dalam neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Lalu dibakar dengannya, dengan harta yang dia tahan tersebut, dengan emas dan perak yang dia tahan tersebut. Ya, Allah bakar nanti di hari kiamat, Allah bakar nanti di neraka. Kemudian eh, digosokkan ya, ditempelkan di atas dahi mereka, ditempelkan di atas lambung mereka, dan juga ditempelkan di atas punggung mereka. Hadza ma kanastum li anfusikum. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri. Ya, fadzuqu ma kuntum taknizun. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Ini ancaman yang sangat tegas, ancaman yang sangat luar biasa. Azab yang sangat pedih bagi mereka yang enggan untuk menunaikan zakat. Dan bahwasanya Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di zaman kepemimpinan beliau, di masa kaum muslimin pada saat itu banyak yang murtad, sepeninggal Rasulullah SAW. Ketika beliau wafat, banyak kaum muslimin yang murtad. Dan di antara golongan yang murtad yang diperangi oleh beliau radhiyallahu anhu adalah orang-orang yang enggan menunaikan zakat, atau mereka yang dikatakan sebagai mu'attil zakat. Orang yang enggan menunaikan zakat, hanya satu rukun Islam yang gugur dari mereka. Mereka masih menunaikan sholat, mereka masih melaksanakan kewajiban yang lain, namun mereka tidak ingin menunaikan zakat. Mereka enggan menolak kewajiban zakat secara terang-terangan. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu bertindak tegas untuk memerangi mereka semuanya. Ya, sampai-sampai para sahabat itu banyak yang nggak setuju. Ya, banyak yang mempertanyakan gitu tindakan beliau. Ya, kan memerangi sesama muslim. Ya, namun Abu Bakar tegas, orang yang menolak zakat, menolak salah satu rukun Islam yang lima, maka dia layak untuk diperangi, layak untuk dikembalikan ke ajaran yang lurus. Baik, para ikhwah yang semoga Allah muliakan. Makna had, kemudian saya melanjutkan makna had. Dikatakan man'an wahad, menahan dan menuntut. Jadi kita sudah jelaskan sedikit tentang menahan. Kemudian terkait menuntut, ya. Kata saya di sini yatlu, ya. Kemudian man'in yamna'ul wajib. Menahan maksudnya adalah menahan yang wajib. Hadihi min adatil asyiha wal bukhala. Kata Syekh bahwasanya menahan dan menuntut ini merupakan dari kebiasaan orang-orang yang kikir dan pelit. Ya. Jadi orang yang pelit, ya. Orang yang pelit itu pasti dia, ya kita pahaminya orang yang pelit itu susah untuk mengeluarkan sesuatu dari dirinya. Tapi orang pelit juga bisa dikatakan dia itu pelit ketika dia banyak minta. Karena orang pelit itu pasti seperti itu. Ya. Fa'idza zada bukhluhu wa zada syuhuhu sara yatlubul mala min kulli wasilah. Ketika semakin bertambah pelitnya, kebakhilannya, ya, dia akan mulai mencari harta dengan segala cara apapun. Wa min kulli thariq, dengan jalan apapun. Min hillin wa hurmatin, dengan cara yang halal maupun yang haram. Tsumma yajma'uhu wa la yukhriju haqqahu.
kemudian dia mengumpulkan hartanya tersebut dan tidak mau mengeluarkan haknya yang wajib. Fayakunu bakhilan syahihan, maka dia menjadi orang yang pelit dan juga kikir. Orang yang pelit juga bisa kita katakan orang yang serakah. Orang yang pelit dia enggan mengeluarkan sesuatu dari apa yang dia miliki. Orang yang serakah juga dia banyak meminta agar dia banyak diberi. Karena orang yang pelit pasti juga dia serakah. Gak mungkin ada orang serakah tapi nggak pelit. Atau nggak mungkin ada orang pelit tapi nggak serakah. Ini dua sifat yang berhubungan satu sama lain. Orang pelit pasti dia serakah. Orang yang susah mengeluarkan sesuatu dari dirinya, pasti dia senang untuk diberi kepada dirinya. Dia banyak menuntut, ya, banyak menuntut agar orang banyak memberikan sesuatu kepada dirinya. Ya, apa yang dibayarkan kepadanya inginnya banyak. Tapi ketika mengeluarkan dia inginnya sedikit. Ini kan sama seperti kaidah bisnis tadi. Ya, untung maksimal, tapi modalnya minimal kan seperti itu kaidahnya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam terkait perbuatan kikir ini. Allah taala berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-9, "Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Barang siapa yang menjaga dirinya dari perbuatan kikir, maka dia atau mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian Allah juga katakan, Allah firmankan dalam surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Wasma'u, dan dengarkanlah, wa ati'u, dan taatlah, wa anfiqu khaira li anfusikum, dan nafkahkanlah dari nafkah yang baik untuk siapa? Untuk diri kalian sendiri. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memberikan nafkah, untuk berinfak, untuk mengeluarkan zakat. Itu kebaikannya li anfusikum, kata Allah, untuk diri kalian sendiri. Tadi ayat yang tadi kita baca tentang zakat sudah jelas. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dan ambillah sebagian harta dari mereka yang bisa membersihkan dan menyucikan harta tersebut. Kebaikannya kembali kepada siapa? Kembali kepada kita sendiri. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Nafkahkanlah kebaikan dari nafkahkanlah dari nafkah yang baik atau dari harta yang baik yang kebaikan untuk diri kalian sendiri. Ya, karena Rasul juga katakan mana sodakotun min malin. Sedekah tidaklah mengurangi harta sedikit pun. Secara hitung-hitungan duniawi, mungkin kita punya uang 100.000, kita sedekahkan 50.000, ya berkurang secara matematikanya. Tapi hitung-hitungan Allah ini bertambah. Ya, tidaklah berkurang harta itu. Karena memang harta yang hakiki, ya, harta yang hakiki, yang benar-benar secara hakikat kita miliki itu adalah dia yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita nafkahkan di jalan Allah dengan cara zakat yang wajib, ataupun sedekah yang sunnah, ataupun dengan cara-cara yang lain memberikan bantuan kepada orang-orang miskin, kepada kaum-kaum yang lemah, memberikan santunan kepada anak-anak yang yatim dan piatu. Ini ternyata adalah harta yang hakiki yang sejatinya akan kita miliki nanti, kita bawa di akhirat nanti. Ya, kita nabung untuk akhirat nanti. Kalau kita semangat untuk nabung di dunia, kenapa nggak semangat untuk nabung di akhirat juga? Ya, kita nabung semangat untuk beli ini dan itu, untuk urusan dunia. Tapi untuk urusan akhirat kadang kita sedekahnya apa adanya, masih hitung-hitungan. Padahal justru yang kita sedekah, yang kita tabung, yang kita simpan di dunia ini nggak akan ada yang kita bawa. Rumah, harta benda, kendaraan, ya tanah yang kita miliki, toko-toko, bangunan-bangunan apapun, harta benda, uang tunai yang kita miliki sebanyak apapun, gak ada yang kita bawa satupun ya, sepeser pun gak ada yang kita bawa. Tapi yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan, itu yang ternyata kita bawa nanti. Itulah harta kita yang hakiki, yang bisa kita jadikan pegangan nanti, ya, yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala. Seperti itu. Ya. Dan para ikhwah yang Allah muliakan, bahwasanya manusia ini memang secara tabiat seperti itu ya. Dia ini suka mengeluh, keluh kesah. Ya, karena Allah Ta'ala katakan di surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan atau dengan sikap, dengan sifat keluh kesah. Idza massahu syarru jazua.
Ketika dia ditimpa kesulitan, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Ketika dia ditimpa kebaikan, dia enggan untuk memberikan. Ya, pelit manusia itu, kikir secara tabiatnya. Tapi kita berusaha untuk melawan tabiat buruk tersebut. Kita membekali keilmuan kepada diri kita semuanya agar kita bisa mengangkat tabiat yang buruk tersebut. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih baik, menjadi pribadi yang lebih baik. Supaya kita bisa lebih terarah membelanjakan harta kita kemana. Lebih terarah dari mana kita mengambil harta. Apakah dari yang baik ataupun dari yang buruk. Apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Ataukah di situ ada syubhatnya. Ya, karena Rasulullah katakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Kalau ada sumber dari harta yang mungkin masih ada syubhatnya, maka nasihat saya lebih baik ditinggalkan. Karena yang halal banyak dan yang halal jelas. Ambil yang halal saja. Jangan serakah mengambil yang syubhat. Ya, kalau ada memang subhatnya, ada hal yang kita nggak ketahui, kita ragu ini halal atau haram. Konsultasikan kepada yang ahli, ya, konsultasikan, tanyakan kepada mereka terkait hal tersebut. Kalau memang ternyata diberikan, dibukakan bahwa ini halal, ya alhamdulillah bisa kita ambil sumbernya. Kalau memang ternyata ini dari haram, maka kita tinggalkan. Tapi secara umum, ketika ada perkara yang syubhat, maka kita menahan diri dari perkara tersebut dan ditinggalkan lebih baik. Ya, dan ditinggalkan maka itu lebih baik karena orang yang jatuh ke dalam yang subhat maka dia berpotensi untuk jatuh kepada hal yang haram. Ya, faman waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang subhat maka dia telah terjatuh kepada perkara yang Allah haramkan. Ya. Kemudian terkait hal yang ini, ya, di mana tadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita dari kebakhilan yang ada pada diri kita ini. Ya. Dan Allah pun menghina orang-orang yang bakhil. Allah mencela, bukan menghina, mencela, mencela orang-orang yang bakhil, memiliki sifat bakhil ini, nggak mau mengangkat kebakhilan yang ada dalam dirinya. Allah Taala berfirman di surat Ali Imran ayat 180, la ya wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairal lahum. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka sendiri. Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti mereka akan dikalungkan, ya, dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat dengan kebakhilan tersebut. Harta yang mereka bakhilkan tadi akan dikalungkan kepada mereka nanti di hari kiamat kelak. Ya, Allah mencela orang yang bakhil. Kemudian dari ayat yang lain juga Allah mengatakan di surat An-Nisa ayat 37, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Yaitu mereka orang-orang yang kikir, orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain, memerintahkan orang lain, mengajak orang lain juga untuk berbuat kikir dan pelit. Ya. Ma atahumullahu min fadli wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Mereka menyuruh orang lain untuk berbuat kikir dan mereka menyembunyikan karunia yang Allah telah berikan kepadanya. Wa a'tadna lil kafirina adzaban muhina. Allah siapkan azab yang pedih, azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir. Ya. Para ikhwah yang semoga Allah muliakan. Kemudian Syekh melanjutkan, ya, wa amma qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu lakum qila wa qal. Itu terkait man'an wahad, terkait menahan kewajiban dan banyak menuntut. Ini kaitannya dengan kebakhilan, ya, kaitannya dengan kebakhilan secara tidak langsung Rasulullah memerintahkan kita atau melarang kita, memperingatkan umatnya agar tidak bakhil. Kemudian sabda beliau yang selanjutnya adalah wa yakrahu lakum qila wa qal, dan Allah benci kepada kalian qila wa qal, banyak berbicara. Dalam lafaz yang lain dikatakan wa yaskhatu lakum qila wa qal, sama artinya membenci dari kalian banyak berbicara. Ya, saya mengatakan bahwasanya maknanya adalah al-hasu ala qillatil kalam,
anjuran untuk sedikit berbicara. Karena Allah membenci banyak bicara. Ya, Allah tidak suka banyak berbicara. Berarti ini adalah anjuran bagi kita untuk sedikit berbicara. Wal khirsu ala adamit tawassu' dan berusaha untuk tidak memperpanjang ucapan. Lianna tawassu'a fil kalam yufdi ilal kadhib. Karena memperbanyak berbicara itu bisa mengarah kepada kedustaan. Bisa mengarahkan orang kepada kedustaan. Wa yufdi ilal ghalat dan juga bisa mengarahkan orang kepada apa? Kekeliruan. Kita ini kan khoto. Kullu bani Adam khoto. Setiap anak Adam itu adalah banyak salah. Ya, dan dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man katsura kalamuhu katsura saqatuhu. Barang siapa yang banyak bicaranya akan banyak salahnya. Karena kita ini khoto, ya, banyak berbuat salah. Makin banyak kita bicara, kita akan makin banyak makin banyak untuk salahnya. Makanya di sini Allah katakan, Rasulullah katakan, wa yakrahu lakum qila wa qal. Bahwasanya Allah membenci, ya, dari kalian banyak berbicara. Supaya nggak banyak bicara. Karena semakin banyak kita bicara, semakin tinggi peluang kita untuk salah. Dan semakin tinggi untuk kita ngalor ngidul akhirnya apa? Berdusta. Seperti itu. Fayan bagi lil mukmin, maka hendaknya sebagai seorang mukmin an yakuna qalilal kalam illa fil khair. Hendaknya sebagai seorang muslim sedikit berbicara kecuali pada hal-hal yang baik saja. Jadi bukan berarti kita suruh diam aja, ya. Melainkan bicara yang baik. Kalau mau bicara, bicaralah yang baik. Dan jangan memperpanjang dan jangan memperbanyak selain dari hal-hal yang baik. Selain daripada hal-hal yang berbau nasihat, amar ma'ruf, zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada nabinya, banyak berdoa kepada Allah, ya, berbicara hal yang baik kepada sesama muslim, sesama saudara, sesama manusia. Seperti itu. Walihada qala alaihi salatu wassalam, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Hadis yang sangat populer yang mungkin kita semua sudah hafal. Barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata yang baik atau dia diam. Ya. Sini juga jelas anjuran untuk kita berkata yang baik atau diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan hambanya untuk senantiasa berkata dengan perkataan yang baik. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ahzab ayat 70. Ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang benar. Apa balasan yang akan Allah berikan kepada mereka yang berkata dengan perkataan yang benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Karena sedikit kita bicara, kecuali dari hal-hal yang baik saja, maka di situ ampunan dari Allah akan semakin banyak. Karena sedikit kita salahnya. Karena makin banyak bicara, makin banyak salahnya. Seperti itu. Kemudian, para ikhwah dan akhwat yang semoga Allah memuliakan, Syekh membawakan hadis yang lain dari sahabiyat Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasul bersabda, "Al-lisanu fi afiyatin." Lisan itu senantiasa berada dalam keselamatan. Malam dia takallam, selagi dia tidak berbicara. Lisan seorang manusia, ya, senantiasa dia berada dalam keselamatan selama dia nggak berbicara. Fa in takallama, kalau dia sudah berbicara, falahu au alaihi, maka akan kebaikan untuk dirinya atau keburukan atasnya. Jadi kan cuman ada dua opsi, cuman ada dua kemungkinan kalau lisan sudah berbicara. Kebaikan untuk orang yang mengucapkannya atau keburukan untuk orang yang mengucapkannya. Ya, selagi dia diam tidak berbicara, maka dia selamat. Ya, orang yang diam dia yang selamat. Banyak diam dia banyak selamatnya. Banyak bicara dia akan banyak salahnya. Dia akan banyak dustanya. Dia akan banyak kelirunya. Seperti itu. Dalam sebuah ayat juga Allah eh, katakan,
Allah menisbatkan perkataan yang buruk ya kepada lisan yang buruk. Perkataan yang buruk tidaklah keluar dari lisan yang buruk atau dari pribadi yang buruk atau dari orang yang buruk. Di surat An-Nur, ayat yang populer juga. Allah Ta'ala berfirman, Al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat thayyibatu lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Yang buruk berasal dari yang buruk, laki-laki. Dan yang baik juga berasal atau untuk orang yang baik juga. Di antara tafsir yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-khabithat atau al-khabithun di sini adalah ucapan, kalimat. Kalimat yang buruk itu berasal dari orang-orang yang buruk juga. Dan kalimat yang baik atau yibat itu berasal dari orang-orang yang baik juga. Karena ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa hadisul ifki, tuduhan tuduhan yang dilontarkan oleh kaum munafik kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Pada saat itu beliau ketinggalan dalam sebuah peperangan, ya, yang dimana beliau itu tubuhnya sangat kecil, ringan, ya. Beliau itu tubuhnya kecil, ringan. Jadi ketika dibawa di dalam apa bahasanya ya, di dalam tempat membawa beliau itu, ya nggak berasa antara ada atau tidak adanya beliau. Pada saat itu beliau sedang keluar, sedang buang hajat. Ya, sementara pasukan sudah mulai melanjutkan perjalanan yang beliau sebelum kembali. Ya, karena beliau itu sangat ringan, nggak berasa walaupun beliau ada di dalam. Akhirnya dianggap beliau itu sudah ada dan diangkat, pasukan pun berjalan. Beliau ketinggalan. Ternyata ada sahabat yang ditugaskan untuk menyisir bagian belakang, itu Sofwan bin Mu'attal atau Mu'attil. Yang akhirnya beliau turun dari tunggangannya, naiklah Ibunda Aisyah di atas tunggangannya dan mereka berdua berjalan. Sampainya di kota Madinah, orang-orang munafik mengambil kesempatan untuk peristiwa ini menuduh Ibunda Aisyah melakukan perbuatan yang tidak semestinya, melakukan perbuatan zina kepada sahabat yang mulia ini. Ya, Rasulullah pun akhirnya bimbang. Ya, kemudian turunlah ayat yang menyucikan nama Ibunda Aisyah radhiyallahu anha terhadap kasus ini. Ya, dan ayat ini juga turun mengenai mengenai peristiwa ini. Dikatakan oleh Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya. Ucapan yang buruk, yaitu tuduhan yang buruk, tidaklah keluar dari mereka orang-orang yang buruk itu orang munafik. Dan ucapan yang baik, kalimat yang baik tidaklah keluar dari mereka yang baik juga. Untuk memberikan kabar gembira kepada, menenangkan hati Rasulnya, Nabinya, agar lebih yakin. Seperti itu. Ya. Ini pentingnya untuk menjaga lisan kita ya, para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan. Sedikit bicara ya, dan banyak diamnya. Walaupun ingin berbicara, maka berbicara pada hal-hal yang baik saja. Kemudian ada sebuah hadis juga yang disabdakan oleh Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menjaga lisan kita. Banyak hadis-hadis yang berkenan dengan hal demikian. Di antara yang bisa kita bacakan adalah bahwasanya beliau mengatakan man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah. Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang berada di antara dua janggutnya. Maksudnya antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisan. Dan apa yang berada di antara dua kakinya, yaitu maksudnya kemaluannya. Admanu lahul jannah. Maka aku akan jaminkan surga kepadanya. Ya, dua hal yang banyak membinasakan manusia, lisan dan kemaluan. Ya. Barang siapa yang bisa menjamin dua hal ini kepada Rasulullah tadi, menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan, maka Rasulullah akan menjamin bagi orang tersebut surga untuknya. Jadi anjuran bagi kita untuk menjaga lisan kita. Ya. Kemudian dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan al muslim man salimal muslimu namin lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati, orang muslim yang benar adalah dia yang orang lain selamat dari lisan dan juga tangannya. Seorang muslim yang sejati adalah yang muslim lain selamat dari keburukan lisannya dan juga keburukan tangannya, keburukan ucapannya dan juga keburukan tindakannya. Ini adalah muslim yang baik, muslim yang sejati.
Ya, muslim yang bisa menjaga lisannya, yang bisa menjaga tindakannya, ucapannya ataupun perbuatannya dari menyakiti sesama saudaranya yang lain. Ini anjuran juga untuk kita menjaga lisan kita agar bisa mendapatkan kebaikan sebagai seorang muslim. Kemudian Syekh melanjutkan, kita lanjut baca perkataan Syekh. Falhasil, maka intinya adalah annal insan fi afiyatin ma lam yantiq, bahwasanya manusia senantiasa berada dalam keselamatan selama dia tidak berbicara. Fa inna toko faqad ta'arrada lil khatar. Ketika dia berbicara, dia berpotensi untuk eh, pada kesalahan. Fayan bagi lahu an yantiqo bi khairin, maka hendaknya dia mengucapkan ucapan yang baik, wa an yaskuta amma siwahu, dan diam terhadap dan diam dari selain hal-hal yang baik. Imma khairun wa imma sumtu, hanya dua opsi, hanya dua pilihan, yaitu yang pertama berkata yang baik atau diam saja. Hakada yang bagi lil mukmin, inilah yang layak inilah yang layak yang diusahakan oleh seorang mukmin. Wasomtu, dan diam di sini maksudnya adalah yakunu anisyari la anil khairi, diam terhadap perkara yang buruk, diam dari hal-hal yang jelek, bukan dari perkara yang baik. Adapun nasihat, adapun amar ma'ruf, adapun dzikir, maka kita diperintahkan untuk memperbanyak itu. Sering-sering amar ma'ruf, banyak-banyak nasihat kepada sesama, banyak-banyak mengingat Allah dengan dzikir, senantiasa lisan kita basah dengan dzikir, memperbanyak doa kepada Allah, memperbanyak sholawat kepada Allah dimanapun berada, kepada Rasulullah dimanapun berada. Bukan berarti diam, berarti nggak berzikir, dzikirnya juga sedikit, sholawatnya sedikit, ya, tilawah Qurannya sedikit, karena kan dianjurkan untuk diam. Bukan, diam yang dimaksud adalah diam dari hal yang buruk, bukan dari hal-hal yang baik. Adapun hal yang baik maka perbanyak silahkan. Ya. Kemudian Syekh membawakan hadis yang lain, bi samatiyatir rojul za'am. Seburuk-buruk tunggangan seorang adalah ucapan za'am, ucapan kayaknya, ucapan sepertinya. Ya, maksudnya ketika seorang menerima berita, menerima suatu informasi yang bisa kita katakan mungkin kalau ada istilah kita kabar burung ya. Ini katanya beliau begini dan begitu. Ini katanya tadi ada kasus ini dan begitu. Ya, sebaik atau seburuk-buruk tunggangan seorang kata Rasulullah adalah itu perkataan kayaknya, perkataan sepertinya, seperti itu. Dia mudah menukilkan informasi yang dia dengar, cepat mempercayai sesuatu apa yang ia dengar dan langsung disampaikan kepada orang lain seakan-akan ini adalah sesuatu yang benar. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mencela orang seperti ini. Ya Allah, Rasulullah mencap orang seperti ini dengan orang yang suka berdusta, orang yang berdusta. Rasulullah katakan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah seorang dikatakan pembohong ketika dia apa namanya? Mengucapkan apapun yang dia dengar. Apa yang dia dengar dia ucapkan. Apa yang dia dengar dari informasi dia sampaikan kepada orang, dia ceritakan kepada orang. Ini orang yang berdusta. Ya. Rasulullah celah orang yang seperti ini sebagai orang yang berdusta. Ya, jadi sebagai seorang muslim yang baik ya, yang kita diperintahkan dianjurkan untuk menjaga lisan agar hati-hati ya memilih informasi. Kalau memang bisa dipastikan informasi ini benar, silakan sampaikan. Ya, silakan sampaikan untuk terhindar dari keburukan tersebut, bukan dalam rangka menjelek-jelekan orang tersebut. Ya, bukan dalam rangka menggibahi orang tersebut, tapi agar kita terhindar dari keburukan itu. Ya. Kalau memang hal ini belum bisa kita pastikan benar atau tidaknya, maka kita hati-hati memilih. Mungkin informasi ini cukup sampai di kita saja. Jangan jangan lanjut kepada yang lain melalui lisan kita. Karena belum bisa kita pastikan ke validannya. Belum kita tabayun. Ya, belum kita tabayun. Ya, Allah perintahkan kita untuk tabayun. Cross check berita. Ya. Pendusta seorang yang dia dengan mudahnya menyampaikan informasi dari apapun yang dia dengar. Ya, seperti itu. Kemudian para ikhwan dan akhwat yang Allah muliakan.
Syekh juga melanjutkan fayan bagi lil mukmin an yakhtarul kalam at-thayyib idza takallama bihi. Maka hendaknya seorang mukmin memilih ucapan yang baik jika dia berbicara. Wa an yakuffa 'anil kalami sayyi, dan dia menahan diri dari ucapan yang buruk. Wa an la ya'khudha mimma yasma'u illa thayyiba, dan dia tidak mengambil dari apa yang dia dengar kecuali yang baiknya saja. Wala yuhadditsa bikulli ma sami', tidak menyampaikan informasi dari apapun yang dia dengar. Bal yakhtar wa yanzur, akan tetapi harusnya dia memilah-milih, wa yanzur, dan melihat, ya, tabayun, cross check, ya. Fayulhiru thayyib alladhi yanfa'un nas, sehingga dia bisa menyampaikan yang baik yang bisa bermanfaat untuk manusia atau orang lain. Wa yada' ma siwahu, dan juga bisa meninggalkan dari selain yang manfaat seperti itu. Karena sejatinya kita sebagai seorang hamba, seorang manusia, penting untuk menjaga lisan kita. Penting untuk memilih kalimat yang baik yang keluar dari lisan kita, dari kalimat yang buruk. Karena Allah Ta'ala memberikan penjagaan, ya, kepada apa yang kita ucapkan semuanya. Segala sesuatu yang kita ucapkan, yang keluar dari lisan kita, baik yang itu baik ataupun yang buruk, maka ada yang mencatatnya di situ. Ada malaikat yang senantiasa menyertai kita, yang mencatat yang mencatat kalimat-kalimat yang keluar semuanya dari kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman di surat Qaf ayat yang ke-18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah, ya, seorang melafadzkan suatu ucapan, seorang mengatakan suatu ucapan kecuali di situ ada raqib dan ada atid. Ada yang mencatat dan ada yang mengawasi. Nah, pertanyaannya begini. eh, Masyarakat kita, orang-orang kita banyak yang mengira bahwa Rokib dan Atid ini adalah nama malaikat. Tidaklah suatu ucapan diucapkan, tidaklah suatu perkataan dikeluarkan dari lisan, kecuali ada malaikat Rokib dan malaikat Atid yang mencatat. Saya juga dulu waktu kecil diajarkan demikian sama guru ngaji saya dulu. Ya, zaman-zaman masih eh, TPA di masjid-masjid perumahan. Malaikat Rokib di kanan yang mencatat kebaikan, malaikat atid di kiri yang mencatat keburukan. Ini nggak sepenuhnya salah sebenarnya. Memang ada malaikat yang senantiasa menyertai seorang hamba, yang mencatat kebaikan dan yang mencatat keburukan. Jadi catatan kebaikan khusus, isinya hanya kebaikan. Catatan keburukan khusus, isinya hanya keburukan. Tapi terkait nama malaikatnya, ini yang diperselisihkan. Ya, ini yang dipertanyakan, dipermasalahkan. Apakah namanya Rokib dan Atid? Ternyata namanya bukan Rokib dan Atid. Ya, jadi Rokib dan Atid ternyata bukan nama malaikat. Ya, Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan dalam kitab tafsirnya, maksud dari ayat ini adalah ma yatakallamu bisyai'in illa kutiba alaihi. Tidaklah segala sesuatu diucapkan kecuali pasti akan dicatat. Ya, terkait ayat yang ini. Kemudian beliau beliau mengatakan wafir rokib salah satu aujuh, dan dalam maksud atau makna dari ar-rokib itu memiliki tiga makna, tiga maksud atau tiga versi. Yang pertama, maksud dari ar-rokib di sini adalah, atau rokib di sini adalah al-muttabi' lil umur, yaitu yang senantiasa mengikuti, yang senantiasa menyertai. Wasani, yang kedua maksudnya adalah annahu al-hafidh. Ya, kata Al-Imam As-Suddi di sini, ya, beliau menukilkan perkataan dari Al-Imam As-Suddi bahwasanya yang dimaksud dengan rokib adalah al-hafidh, yaitu penjaga. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwa yang dimaksud dengan rokib di sini adalah asyahid, yaitu yang menyaksikan. Jadi rokib di sini bukan nama malaikat, tapi maksudnya yang pertama kemungkinan adalah yang senantiasa mengikuti atau menyertai. Atau Al-Imam As-Suddi mengatakan yang dimaksud adalah yang menjaga, penjaga. Atau Al-Imam Ad-Dhahhak mengatakan bahwasanya ini adalah maksudnya asyahid, yang menyaksikan sebagai saksi. Ya, begitupun dalam al-atid atau atid, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Atid yang dimaksud di sini adalah ada dua pendapat. Ya, ahaduhuma annahul hadir alladzi la yaghib. Salah satunya adalah mengatakan yang senantiasa menyertai tanpa pernah absen. Ya, senantiasa menyertai tanpa pernah absen.
Kemudian pendapat yang kedua mengatakan annahul hafid al-mu'addu imma lil hifdzi wa imma lisyahada. Yang maksudnya pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksudnya adalah penjaga yang disiagakan. Penjaga yang disiagakan untuk menjaga hamba atau sebagai saksi atas amal perbuatan seorang hamba. Ini pendapat yang diungkapkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Jadi bukan nama malaikat ya. Memang nggak ada hadisnya yang menjelaskan secara langsung ya terkait ayat ini bahwasanya hadihi min asma'il malaikah misalkan. Ini termasuk dari nama-nama malaikat ini nggak ada. Memang nggak ada. Karena ini merupakan perkara yang gaib. Dan ayat ini juga nggak menyatakan bahwa ini nama malaikat tidak. Hanya mengatakan tidaklah suatu ucapan diucapkan melainkan ada padanya rokib dan atid. Terkait mana rokib dan atid ini adalah perkara gaib. Ya, nama malaikat adalah perkara gaib yang kita nggak bisa tahu hal tersebut kecuali dengan dua cara, yaitu dengan Al-Quran dan juga dengan As-Sunnah. Kita cari ada atau enggak penjelasannya, keterangannya. Kalau enggak ada berarti enggak ada. Kita pahami dengan apa yang ditafsirkan oleh para ulama. Ya, dalil-dalil yang mereka bawakan dalam kitab-kitab mereka. Seperti itu. Allah alam bisawab ada sisa dua poin yaitu idha'atul mal menyia-nyiakan harta dan juga yang terakhir adalah kasratus soal banyak bertanya atau banyak meminta yang mungkin insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelumnya mungkin saya mohon maaf jika memang agak lama ya membahas hadis ini. Satu hadis namun bisa sampai butuh tiga pertemuan ya. Ini kita pertemuan yang kedua namun belum selesai juga, belum berpindah juga. Karena mengingat pentingnya poin-poin yang disampaikan di sini bahwasanya ini semuanya hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam. Yang kita mungkin masih banyak yang terjerumus dalam hal ini, yang kita mungkin masih banyak yang lalai dalam hal-hal ini, durhaka sama orang tua. Siapa dari kita yang bersih nggak pernah durhaka sama orang tua? Memang kita berusaha untuk apa namanya secara sadar untuk tidak melakukan itu. Ya, berusaha menahan diri, sabar agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Hal-hal yang bisa mengarah kepada durhaka kepada orang tua. Wa'dal banat, ya, mengubur anak hidup-hidup. Ini juga berlaku untuk membunuh anak karena takut fakir atau miskin. Mungkin sebagian ada yang masih melakukan hal demikian. Saking miskinnya, susahnya, terpuruknya ekonomi yang dia miliki, dia berani membunuh anaknya. Karena menganggap anak ini sebagai beban. Ataupun man'an wahad. Ya, banyak meminta tapi sedikit keluarnya. Banyak inputnya tapi sedikit outputnya. Ini banyak sekali dari kita yang masih dijangkiti penyakit seperti ini. Adapun kila wakol banyak bicara. Apalagi sekarang orang banyak bicara. Senang banyak bicara. Senang dia didengar. Ya, ada lagi profesi pelawak. Ya, yang kerjanya bikin orang ketawa. Dengan bicara-bicara, dengan kalimat-kalimat kedustaan, candaan-candaan yang dia keluarkan. Menyia-nyiakan harta, banyak meminta atau banyak bertanya. Ini perkara-perkara yang Allah haramkan secara tegas disampaikan oleh Rasulnya. Ya, yang sekiranya kalau kita bahasanya sekelewat gitu aja, kayaknya kurang puas gitu. Nggak apa-apa ya agak kita panjangkan supaya manfaatnya lebih banyak yang bisa kita dapatkan, supaya jadi peringatan untuk kita semuanya, pelajaran untuk kita juga, kepada saya juga pribadi, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik, yang bisa menjauhi hal-hal yang dibenci dan diharamkan oleh Allah dalam hadis ini semuanya. Ini yang bisa disampaikan oleh saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekeliruan yang disampaikan. Allah alam bisawab. Kami kembalikan kepada moderator. Jazakallahu khairan pada Ustadz atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilahkan pada teman-teman ikhwah semua yang ingin bertanya bisa raise hand untuk bertanya langsung kepada Ustadz atau menyampaikan pertanyaannya di kolom chat. Ada yang masuk ke Ana secara langsung. Saya Abu Abdurrahman. Nana coba bacakan ya. Oh, 6. Baik. Baik. Jazakallah khair, Ustaz. Bismillah. Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz, para tim serta kaum muslimin di Palestina. Terkait pertanyaan dari materi yang sebelumnya. Jadi masih ingin bertanya karena masih bingung. Ya, kalau ada perintah orang tua yang menurut kita tidak bagus, yang bertentangan dengan rencana kita,
namun orang tua tetap masih tidak setuju dengan alasan malu, nggak enak, nanti orang itu marah dan sebagainya. Jadi sebelumnya saya ingin memberitahu sesuatu hal ke ahli lewat WA untuk dapat solusi kesehatan, ya kesehatan terhadap eh, kesehatan terhadap saya. Tapi ibu tetap menolak dengan alasan tersebut. Setelah saya sampaikan keinginan saya, jadinya lucu. Ya, agak lucu kalau alasannya karena sekedar khawatir marah orang, marah orang, seperti nggak logis katanya. Kemudian sebelumnya memang ibu saya tinggal di kampung, jadi mungkin terbiasa dengan nilai kesopanan. Mungkin dikira nggak sopan kalau ngasih tahu ke orang lain. Saya terikat itu nggak, saya mengira itu tidak sopan, tapi masalahnya itu ada kebaikan juga kalau dipikir-pikir, nggak sembarang waktu seperti kerja atau istirahat. Terus kata-kata yang disampaikan juga tidak ada yang buruk. Pertanyaannya, apakah boleh saya melakukan rencana saya tapi tidak diketahui oleh ibu agar tak marah, untuk kebaikan untuk kebaikan dalam ilmu fikih seperti kaidah fikih atau usul fikih? Oh, jawabannya tidak mengapa. Seorang anak apalagi yang sudah usia balik, yang sudah dewasa, yang sudah punya keluarganya sendiri, yang sudah punya kehidupannya sendiri, bisa berpisah secara mandiri dari orang tuanya. Dia punya rencana, tidak disampaikan kepada orang tuanya, itu haknya dia. Ya, itu haknya dia. Tapi lebih baik jangan sampai terdengar oleh orang tua. Karena sebagai orang tua, ya ketika dia mendengar ada sesuatu rencana yang dilakukan oleh anaknya, dan dia ternyata dengarnya bukan dari anaknya langsung, dari sumber yang lain, dari pihak yang lain, pasti dia akan sakit hati. Ya, pasti dia akan merasa apa ya, tidak dihiraukan. Orang tua itu sensitif perasaannya, apalagi terhadap anaknya. Orang itu semakin tua dia akan semakin sensitif. Orang semakin tua akan semakin sensitif, terutama terhadap anak-anaknya. Ketika anaknya punya rencana, dia nggak tahu, dia pasti akan sedih. Tapi nggak masalah. Makanya kita sampaikan ingin melakukan sesuatu yang di situ ada maslahat. Ya, di situ ada maslahat. Jika orang tua tidak tahu lebih baik, maka silakan lakukan, nggak masalah. Nggak semua, tidak tidak semua hal yang kita lakukan wajib disampaikan, dilaporkan kepada ibu kita atau kepada ayah kita, kepada orang tua secara umum. Ya, tidak ada kewajiban di situ untuk menyampaikan segala sesuatu yang kita inginkan. Tapi alangkah baiknya menyampaikan rencana apapun yang kita inginkan. Agar apa? Agar mendapatkan restu dari orang tua, agar mendapatkan support, doa yang baik dari orang tua, dukungan yang baik dari orang tua. Seperti itu. Itu yang lebih baik. Kalau bisa demikian, menyampaikan apa yang ingin dilakukan dari rencana, agar mendapatkan respon positif dari orang tua, restu dari orang tua, inilah yang terbaik. Tapi kalau melihat ada maslahat menyembunyikan, lebih baik dari orang tua, karena orang tua punya sudut pandang yang sangat berbeda dari kita, maka ini tidak mengapa, dengan catatan jangan sampai hal ini diketahui oleh orang tua. Ya, jangan sampai hal ini diketahui oleh orang tua. Walaupun nanti orang tua tahu dari sumber yang lain, pasti dia akan sakit hati, maka kewajiban kita adalah minta maaf. Kewajiban kita sebagai anak adalah minta maaf, ya meminta ridho orang tua, ya menghibur hatinya, memberikan penjelasan, memberikan alasan mengapa kita atau saya melakukan ini dan itu, mengapa saya menyembunyikan hal ini dan hal itu. Demikian jawabannya. Allah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Assalamualaikum. Belum ada yang masuk lagi, Ustaz. Mungkin Ya, kita, kalau nggak ada mungkin kita cukupkan. nah, baik. Baik, kalau begitu kita cukupkan kajian pada malam hari ini. Insya Allah dimudahkan untuk bisa berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kajian malam hari ini. Dengan ini kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.